Hari ini gua mau bicara soal prostitusi online. Sebenarnya ini tuh udah hampir tiap tahun ya, hampir tiap tahun itu pasti aja ada berita artis-artis berinisial dari mulai artis yang famous maupun artis yang kurang famous itu pasti terjerat menjemput rejeki dengan melakukan prostitusi. Hari ini gua akan bahas karena eh, ada salah satu orang pasien gua yang beliau adalah mucikari. Beliau adalah gay. Jadi waktu itu sempat terapi hormon ke rumah sakit gua dan kita ngobrol banyak tentang itu dan gue belajar banyak tentang itu. Jadi gua hari ini menjelaskan beberapa kondisi yang terjadi dan gua campur juga dengan beberapa beberapa penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh psikolog, psikiater dan lembaga-lembaga LSM baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Prostitusi online ini sebenarnya udah menjamur, bukan barang baru guys, ini bukan barang baru, ini barang lama, ini tuh udah terjadi puluhan tahun sebenarnya, udah terjadi dari beberapa tahun. Dimulai dari baik itu dari mulai zaman SMS, zaman MMS itu udah ada, udah banyak yang terjadi, apalagi sekarang zaman dimana online itu menjadi satu buah kebutuhan sehingga distribusinya akan menjadi lebih cepat. Nah, kita akan bahas di podcast gua kali ini. Jadi lo harus nonton sampai habis. Nah, sebelum lo nonton sampai habis, gua mau menjelaskan dulu sama kalian, jangan lupa kalian untuk membeli stream video gua yang berjudul Bugil, di mana di video itu gua membuktikan bahwa gua bisa melakukan telepati jarak jauh melalui aplikasi Zoom yang waktu itu gue laksanakan pertunjukannya pada tanggal 18 April 2020 untuk membantu eh, penyediaan APD di daerah-daerah. Nah, sekarang kalian bisa menyaksikan kembali streaming videonya lewat streaming kayak lo nonton Netflix, kayak lo nonton YouTube, cuma 35.000. Kalian bisa beli di kurangterkenal.com. Beli di sana, maka kalian akan menjadi saksi bahwa gua orang yang meneliti tentang kerja otak manusia bisa menemukan sebuah cara bagaimana caranya bisa membaca pikiran orang dan mengontrol pikiran orang jarak jauh. Oke, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Kita akan bicara tentang prostitusinya dulu. Prostitusi itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu kan. Nggak peduli dia online atau nggak online, bahkan konvensional itu udah ada dari zaman dulu. Bahkan literatur tentang prostitusi itu udah ada dari zaman kenabian. Itu ratusan tahun yang lalu, bahkan dari abad ke-1, abad kedua, prostitusi itu udah ada. Literasi, narasi tentang prostitusi itu udah ada. Dan dari terus zaman kerajaan, dari mulai rumah bordir, ada rumah yang isinya prostitusi semua sehingga lo datang ke sana terus lo kalau mau bisa bisa uh, nah jadi menurut gua udah agak susah kalau kita tuh memang pengen apa ya istilahnya ya, pengen membumi hanguskan prostitusi ini sebenarnya, karena sebenarnya ini kegiatan, karena sebenarnya ini kegiatan udah ada dari zaman dulu gitu, dari zaman ya dulu banget lah. Jadi susah lah sebenarnya lu untuk kita tuh memang bersikeras membumi hanguskan, sulit banget. Nah, prostitusi itu sebenarnya ada dua jenisnya, ada hard prostitution, ada soft prostitution. Hard prostitution itu yang direct langsung, yang dia jualan. Oke, gua lu pakai ini nih orang si A, misalkan lu punya duit nih ceritanya nih, terus kemudian lu ketemu cewek, lalu ceweknya langsung nawarin gitu, ayo pak kita ngewe tapi budgetnya 1 juta atau 2 juta atau 20 juta atau 80 juta, yuk sini sini. This hard prostitution. Ada lagi yang soft prostitution, ngakunya kayak pacaran dulu gitu, pacaran dulu terus langsung curhat, eh apa namanya, duh kosanku udah habis nih, terus enak ya kalau tinggal di apartemen, ya udah dibeliin apartemen. Lalu duh enak ya kalau punya mobil, kayaknya di DP-in mobil aku dong, di DP-in mobil. Duh
Uang cicilannya gimana? Ya udah dicicilin mau mobilnya. Duh, aku pengen jajan nih, kayaknya butuh 10 juta tiap bulan. 10 juta tiap bulan. Lalu kemudian tapi si orang yang ngebiayain itu bebas datang ke apartemennya, bebas ngewe kapan aja dan lain-lain sebagainya. Disimpan lah ibaratnya. That's a soft prostitution. Menurut gua itu adalah prostitusi yang lembut. Gak terlihat seperti lo menjual diri, tapi sebenarnya lo ngelakuin itu, lo menjual eh, tubuh lo untuk apapun yang lo mau gitu sebenarnya. Nah, ada beberapa penyebab faktor kenapa orang bisa menjual diri atau terlibat di dalam prostitution, baik itu hard maupun itu soft prostitution. Yang pertama adalah faktor finansial, faktor kebutuhan. Lo boleh tanya sama semua prostitut yang ada di lingkungan lo, itu pasti kenapa mereka melakukan itu, alasan utamanya adalah mereka untuk mencari kebutuhan. Dan ini adalah cara yang cepat untuk mereka mencari kebutuhan. Mereka nggak punya skill. Kalaupun mereka punya skill, mereka nggak tahu gimana caranya menyalurkan skill mereka gitu. Sehingga yang mereka tahu adalah ya ini adalah uang cepat dan uang enak. Udah enak cepat ya. Walaupun begitu sebenarnya resikonya berbahaya dan yang mereka adalah orang-orang yang berani menanggung banyak risiko, karena risikonya ngeri banget men. Bayangin aja lo ada di ruang berdua di satu ruangan bersama stranger, resikonya ngeri banget kan. Bisa jadi apa kalau lo dapat kliennya psikopat gimana, kan bahaya juga. Tapi faktor finansial, karena mereka merasa bahwa gua gampang jualannya, lalu dan ini adalah duit mudah dan cepat gitu. Nah, yang kedua adalah faktor pergaulan. Faktor pergaulan. Wah, teman gua nih bisa beli iPhone Pro Max 11 dengan cara tidur sama orang. Kemudian gue supaya bisa beli begini, ya udahlah gue ngelakuin ikutin cara dia aja. Caranya gimana sih? Oh, cara dia BO. Oh, ternyata gue bisa di BO. Ya udahlah, berarti gue ikut BO aja. Kira-kira seperti itu guys. Jadi karena lingkungan di sekitarnya, hal begini tuh marak, hal begini tuh udah lumrah. Jadi dia ngikut kebutuhan. Hal ini karena faktor pergaulan ini yang membuat kebutuhannya jadi semakin meningkat. Kebutuhan apa? Yaitu kebutuhan faktor sosialnya dia gitu. Gua harus pakai tas Hermes, gua harus naik mobil yang mewah, gua harus tinggal di apartemen yang mewah, gua punya kebutuhan yang banyak supaya gua bisa dianggap sebagai selebriti, supaya gua bisa dianggap sebagai artis, supaya gua bisa dianggap sebagai selebgram, supaya bisa ya gua harus punya tas branded, gue harus punya handphone branded dan lain sebagainya. So karena supaya dia diterima di dalam sosialnya dia, maka dia melihat kok ada nih orang cewek yang kayak gue, profesinya sama kayak gue, tapi tasnya bisa Hermes ya. Pas dicari-cari tahu caranya gimana, caranya BO. Oh BO, oh ya udahlah, gimana ajarin gue dong cara BO gimana. Mungkin ini terkira kayak jokes, but it happen man. It's fucking happen. Ini terjadi, emang begitu, penyebabnya emang begitu. Ditambah lagi kan kalau lu selebriti, kalau lu punya banyak kerjaan atau maka kebutuhan lu kan semakin meningkat kan, pajak lu semakin meningkat, rumah lu juga udah nggak kecil, rumah lu gede, terus ya dan lain-lain sebagainya, yang membuat kebutuhan lu semakin banyak, lu ada celah ya sikat, kenapa enggak gitu. Nah, yang ketiga adalah frustasi. Ini juga banyak karena life problem. Dia punya suami, udah berjuang mati-matian dari nol, suaminya keluar dari penjara. Rupanya ngewe sama temennya. Kayak kasus yang lagi rame ya.
Ya misalkan gitu, life problem. Jadi kayak setiap orang tuh punya masalah kan. Nah, bisa jadi dia ya punya suami dan kemudian divorce, atau punya suami kemudian suka mukulinnya dia. Lalu dia punya suami terus tiba-tiba selingkuh misalkan, atau ya udahlah gue udah bisa kerja mati-matian, lalu gue mesti ngapain nih buat ngidupin anak gue, ngidupin ngidupin keluarga gue, caranya gimana? Maka gue harus mencari uang sebanyak-banyak yang gue bisa. Lalu gue mencari celah dan gue ditawarin celah ini, ya gue ambil. Toh ini uangnya buat anak gue, uangnya buat keluarga gue. It happen, frustasi karena mencoba mencari solusi dari masalah yang menimpa dia yang dia juga nggak mau tentang itu. Itu yang ketiga, life problem. Bisa juga karena narkoba juga bisa. Narkoba. Yang keempat adalah masalah narkoba. Jadi ada kebutuhan khusus yang memang dia cari. Ini yang bahaya. Gue nggak tahu apakah ini masih terjadi di zaman dulu, tapi di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu ini menjadi bahaya. 70% prostitusi konvensional di zaman dulu itu adalah pemakai narkoba. Sehingga dia terjerumus ke dalam narkoba dulu, lalu kemudian dia udah kecanduan dengan itu, maka lalu dia untuk mendapatkan hasratnya dia itu, lalu dia menjual diri. Nah, narkoba itu cenderung, atau narkobanya bukan jenis-jenis kayak ganja dan meth ya, tapi udah lebih ke heroin dan lain sebagainya. Di zaman dulu di era 90-an atau di awal 2000, ini tuh marak banget gitu, Putau dan kawan-kawan. Dan ini kan merupakan sarang di mana tempat lahirnya HIV AIDS gitu. Nah, karena dia merasa ini sebuah kebutuhan dan dia selalu harus pakai dan barangnya juga mahal, maka dia menjual diri. Nah, ketika dia menjual diri, lalu ada klien yang mau gitu, bisa jadi si prostitut ini, PSK ini, eh, dia memang sudah terkena HIV, bukan dari having sex, tapi dari narkobanya, dari jarum suntiknya. Nah, lalu terjadilah penularan. Maka pada saat itu tahun 90 sampai 2000 itu penularan HIV di Indonesia itu lumayan tinggi dari berangkatnya dari situ, dari prostitusi online. Makanya dari prostitusi konvensional. Makanya prostitusi waktu itu merupakan dianggap sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan HIV. Gue nggak tahu di zaman sekarang karena heroin dan lain-lain sebagainya itu sudah tidak famous lagi ya di zaman sekarang. Ya, yang paling famous sabu ya, sabu sama atau ganja. Gue nggak tahu apakah itu menjadi satu kebutuhan lagi narkoba, tapi itu masuk ke dalam kolom bahwa masih ada di zaman sekarang bahwa wanita-wanita yang menggunakan narkoba lalu untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia mencoba untuk menjual diri gitu. Nah, yang keempat ya memang hobi aja. Yang kelima memang hobi aja, memang seks maniak, memang dia suka aja berhubungan seks dan dia punya fantasi untuk berhubungan seks sama banyak orang. Tapi itu kecil, persentasenya itu kecil di kalangan para pelaku prostitut, itu kecil banget gitu. Memang ya kecil banget gitu. Secara secara psikologi sadar sebenarnya wanita kan agak risih kalau seandainya dia berhubungan dengan banyak laki-laki. Itu risih banget, risih banget. Makanya nanti gue bahkan bahas di ujung ini kenapa gue bilang ini risih dan apa yang terjadi di seks ketika melakukan hubungan seks dengan prostitut itu apa yang terjadi. Kenapa? Karena ada psikologi dasar di mana wanita biasanya risih, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki mungkin nggak risih, kalau wanita itu sebenarnya risih banget gitu ketika dia mesti berhubungan dengan laki-laki yang bergonta-ganti gitu. Sehingga apa yang terjadi nanti gue akan menjelaskan. Tapi ada juga beberapa tergolong wanita yang memang seks maniak aja, memang mereka fantasinya adalah untuk berhubungan dengan banyak wanita, dengan banyak laki-laki, sehingga tidak masalah gua melakukan prostitusi, fantasi gue tercukupi, gue dapat uang, so what gitu. Ya ada yang beberapa yang begitu, walaupun nggak banyak. Nah, yang terakhir adalah ada distributornya, ada demand-nya. Distributornya tuh ada, men. Ada yang menyalurkan. Ada yang menyalurkan lu, itu yang jadi masalah. Jadi kalau lo, aduh gila nih, gue mau nih berhubungan nih begini nih. Ada yang menyalurkan lu.
Ada orang yang menghantarkan lu ke pembelinya dan ada pembelinya juga. Kenapa ada pembelinya? Nanti gue akan jelaskan juga. Ada pembelinya, ini berbahaya. Nah, bibit-bibitnya ini sebenarnya sering lo buka Twitter aja, di Twitter terus lo search aja VCS. Itu tuh ada yang VCS, OpenBO, terus lo buka aplikasi MiChat. Ini gue kasih tahu aja nih buat semuanya. Dan ini udah pernah diseminarkan tentang prostitusi dan waktu itu gue ikut, dan ini mind blowing banget. Hampir semua aplikasi pencarian jodoh itu adalah lahan untuk prostitusi. MiChat, Tinder, dan kemudian Twitter lu ketik aja VCS dan kemudian di situ keluar anak ABG, anak-anak muda yang kadang-kadang di bawah umur itu menawarkan dirinya untuk cuman modal pulsa 200.000 dan lo bisa video call dengan mereka. So that's happen in our country. Itu yang terjadi. Dan semuanya ketika lo buka lo pakai MiChat, terus lo pakai Tinder, terus lo pakai Badu, terus pakai apapun itu yang namanya aplikasi pencari dating application, itu semuanya adalah cara mereka untuk menjajakan diri. Dan ini pernah diseminarkan, that's why gue tahu ini pernah diseminarkan, ini pernah diuji dan pernah ditelusuri sebenarnya. Ini yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. So, ini semakin sulit lagi untuk mencegah prostitusi. Makanya gue ngerasa ya, kalau seandainya ada prostitusi online yang tertangkap, gue kira ini kedok sih. Gue nggak tahu, mungkin ada hal yang kayak apa ya, kayak cepu kali ya, kayak ada orang yang pengen ngelaporin. Gue ngerasa ada sesuatu yang misalkan nih HH ketangkep gitu. Gue ngerasa ya kayak ada sesuatu yang HH ini tuh pengen harus di blow up. Kalau nggak si HH-nya ya kliennya, dua-duanya tuh pengen di blow up. Misalkan nih lawan bisnis gue bisnis besar, lalu gue tahu si bisnis ini itu tuh manggil prostitusi dan kebetulan selebritis gitu. Lalu gue ngelaporin si kompetitor bisnis gue biar bisnisnya hancur, maka bisnis gue naik. Gue sih ngerasanya seperti itu ya, atau kalaupun nggak seperti itu mirip, tapi mirip-mirip gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa, intinya adalah gue ngerasa bahwa polisi atau kepolisian atau Kementerian Informatika itu nggak serius-serius amat untuk menghabiskan atau untuk menghajar prostitusi online menurut gue. Kenapa? Karena dating app masih belum terkontrol, kemudian chatting berbahaya itu masih belum terkontrol, lalu Twitter sulit untuk dikontrol, dan semuanya tidak di bumi hanguskan. Tidak ada efek jerah untuk prostitusi online menurut gue. Jadi memang gue ngeliatnya nggak serius aja. Kalaupun ada artis yang ketangkep, ya either itu cara salah, pasti itu ada suatu keuntungan satu buah pihak yang kita nggak tahu itu apa. Belum tahu gue. Nah, kenapa ada orang yang menggunakan jasa prostitut? Ini gue jelasin dulu. Pertama adalah penyaluran kebutuhan. Ada orang yang dia punya duit, dia jomblo, dia sulit untuk punya pasangan, dan kemudian dia menggunakan jasa prostitusi. Ini yang paling wajar. Dan ini yang paling sering menurut gue. Ketika orang menggunakan jasa prostitusi, ya kira-kira begitulah menurut gue. Karena dia tidak memiliki kemampuan. Kan ada tuh laki-laki yang memang tidak memiliki kemampuan untuk, atau dia tidak punya nyali, atau dia tidak pede untuk berhubung, untuk mendekati wanita, tapi dia punya uang. Ya udah, dia menggunakan jasa prostitusi. Yang pertama. Yang kedua adalah fantasi. Kebanyakan laki-laki berekspektasi ketika dia menggunakan jasa prostitusi, dia si kliennya dia itu, si penyedia jasanya itu, si wanita pekerja seks komersialnya itu bisa mengikuti fantasi lo. Ekspektasinya seperti itu. That's why dia menggunakan jasa. Mungkin dia tidak mendapatkan itu di rumah, tapi dia mungkin
bisa apa ya, tapi dia mungkin bisa mendapatkan itu dengan jasa prostitusinya dia itu, menurut gua. So kalau seandainya misalkan dia ketemu klien yang suka BDSM misalkan, nah dia berharap ketika dia menggunakan jasa prostitusi maka orangnya juga mau di BDSM misalkan gitu. Atau ketika dia mendapatkan klien, atau dia punya fantasi misalkan come in face misalkan, ya maka dia berharap ketika dia berhubungan sama kliennya dia itu atau penyedia jasanya itu bisa melakukan fantasi apa yang seperti dia lakukan, pengambilkan fantasi yang tidak dia dapat dari manapun, atau dia tidak dapat dari seks primernya dia, dari istrinya misalkan atau dari pacarnya. Itu yang tidak dia dapat. Fantasi itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah, nah ini nih, masa mudanya suram. Masa mudanya terlalu baik-baik ya. Ngeri juga sih kalau ini. Jadi dia tuh dari kecil misalkan dari kecil suka dipukulin misalkan, atau dari kecil kemudian, atau mungkin dari kecil dia tuh baik-baik terus kemudian broken home, dan kemudian dia punya uang, dan kemudian dia tidak segan-segan untuk menggunakan jasa prostitusi. Atau mungkin kebalikannya, dia baik-baik nih, dia jadi baik-baik, dia soleh lah misalkan, atau dia rajin beribadah, dia rajin ke gereja, dia rajin ke masjid dari muda, lalu tiba-tiba ketika dia tua dan life problem menghadapi dia gitu, dipecat dari perusahaan lah, dimarahin orang-orang lah, lalu kemudian dia menemukan life problem yang dia tidak mendapatkan solusi di ibadahnya dia, tapi dia punya uang, dan kemudian dia mencoba ke sana, dan that happen, itu yang terjadi. Masa mudanya suram, atau enggak dia mendapatkan terpaan masalah di kehidupan dia sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah romantisme yang menurun diakibatkan oleh komunikasi. Ini yang kalau lo mungkin bukan expert, tapi lo bisa nanya ke banyak psikolog atau banyak ke psikiater. Ketika terjadi hambatan komunikasi antara suami dan istri misalkan, atau kedua pasangan lah intinya, bukan dalam hanya masalah family problem, tapi masalah sex life, ini tuh bisa menjadi permasalahan ketika si laki-lakinya bisa dapat uang lalu dia menggunakan jasa prostitusi, dan atau sebaliknya, ketika si istrinya merasa punya uang lalu istrinya bisa menggunakan jasa prostitusi. Karena prostitusi yang gue nggak pengen ngasih tahu, ya pengen gue kasih tahu di sini, bahwa prostitusi yang kita omongin saat ini bukan cuma dengan wanita-wanita, tapi laki-laki yang menggunakan jasa prostitusi itu juga banyak, cuman nggak heboh aja, nggak seheboh apa namanya ketika wanita menjual diri gitu, tapi laki-laki menjual diri juga banyak. Next, mungkin beberapa saat episode ini lo harus pantengin terus, gue akan ngajak ngomong deh, gue akan ngajak ngobrol gigolo, karena pasien gue juga ada yang gigolo. This happen, ini adalah dunia prostitusi yang sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya. Nah, kekurangan komunikasi antara kedua pasangan itu bisa jadi begitu. Either enggak suaminya yang menggunakan jasa prostitusi supaya menjelaskan supaya memenuhi kebutuhannya gitu, lalu atau enggak si istri yang menggunakan jasa prostitusi. So dua-duanya mempunyai kesempatan yang sama menurut gue. Nah, yang kelima itu adalah prestis. Bangga aja kalau gue orang kaya, gue punya duit banyak, mobil gue Ferrari, lalu gue pakai jasa artis supaya prestis, gue bisa ngewe sama artis. Ada rasa prestisnya. Gue udah pernah ngerasain si A nih, gue pernah ngerasain si B, gue pernah ngerasain si C, gue pernah ngerasain si D. Ada rasa prestis. Kenapa? Karena gue punya uang yang banyak. Prestis itu alasannya kenapa artis-artis merasa ada demand-nya. Selebriti itu ngerasa ada demand-nya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang haus dengan prestis, yang suka. Banyak orang-orang kaya yang, atau bos-bos mafia atau bos-bos apapun itu, yang
punya uang yang udah nggak berseri, itu merasa senang aja gitu bisa duduk bareng artis. Dan artisnya juga senang duduk di situ kan dapat duit. Dan duitnya nggak sedikit kan. Lalu ya dapat prestis. Jadi dia ketika dia nonton TV dia bisa lihat nggak udah hafal nih bau Mickey-nya nih. Ya. Nah, di salah satu penelitian di London juga ada berhubungan sama porn stuff. Tapi ini sebenarnya nggak banyak di Indonesia sih. Tapi kalau di luar negeri ini salah satu banyak hal. Jadi ketika laki-laki atau wanita juga bisa menonton film porno, lalu dia ingin apa yang dia tonton itu terjadi. Ya ini sebenarnya sama kayak fantasi sih, seperti yang gue bilang tadi, fantasi. Lalu yang ketujuh adalah money laundry. Men, lo tiba-tiba dapat uang dengan mudah, 300 juta misalkan. Lo dapat uang 300 juta misalkan. What should you do? Apa yang lo lakukan? Oke, mungkin sebagian lo mungkin bikin rumah makan. Oke, it's okay. Lo bikin kafe atau lo bikin usaha apa lagi. Cuman ada beberapa ya kalau cuma 80 juta bisa kali lo keluarin, lo ngerasain artis dikit. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu, guys. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Ketika dia dapat uang secara cuma-cuma dan dia harus nyuciin uang, oke. Dia dapat misalkan 300 juta. Oke, 220-nya gue cuciin. 80 jutanya gue pakai dulu dong. Gue mau mencobakan sebelum gue mati. Gue mau mencoba artis nih. Mungkin ada yang begitu, tapi ini it happen gitu. Ketika ada orang yang mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan dalam bentuk yang besar, maka dia menggunakan jasa prostitusi supaya mendapatkan pengalaman seperti apa yang belum dia alami gitu. Nah, seperti yang tadi gue jelasin, ketika kita ngomongin soal selebriti, ada beberapa hal jelek yang sebenarnya pengen dilakukan, yang pengen gue jelaskan. Pertama, kalau bicara tentang penyampaian fantasi, selebriti itu tidak. Jadi mereka itu tidak punya kemampuan. Nah, jadi kebanyakan itu mereka, kalau seandainya lo menggunakan jasa selebriti, kebanyakan mereka juga banyak maunya. Jadi tidak bisa mencakup fantasi lo, kecuali emang fantasi lo adalah berhubungan seks dengan famous person. Tapi kalau lo bertujuan untuk dia cantik nih, lalu dia bisa ngelakuin mau dong dia ngelakuin apa yang gua mau. No, mereka tidak, fokusnya tidak di sana. Mereka tuh lebih ke prestis sih. Mereka tuh menjual prestisnya, bukan fungsinya. Sama kayak tas mahal sebenarnya. Kan kalau lo pakai Hermes masih mungkin tidak bisa memuat barang yang terlalu banyak dibandingin dengan tas-tas yang ada di grosiran-grosiran kayak di Mangga 2 atau kayak di grosiran-grosiran di tempat di daerah lo. Tapi kan tas mahal, prestisius yang dicari gitu. Sama seperti selebriti. Selebriti juga begitu. Dan selebriti yang menjual diri, tanda kutip, ini gue berlaku untuk selebriti cowok dan selebriti cewek ya guys, dan itu juga terjadi pada selebriti cowok loh. Hati-hati, juga terjadi di selebriti cowok. Nah, mereka adalah orang-orang yang menampung money laundry, menampung orang-orang yang nggak tahu uangnya mau dibawa kemana. Lalu mereka menampung itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang melakukan berhubungan seks dengan lu itu cenderung melakukan fake orgasm. Jadi buat lo yang udah bayar mereka mahal-mahal, buat lo yang punya uang lalu mereka bayar lo mahal-mahal, hati-hati karena cenderung dari mereka sebenarnya fake orgasm. Jadi mereka tuh kayak, lo tau gak sih ada alat yang alat yang buat coli itu, yang bentuknya kayak Mickey di depannya, lalu lo bisa coli pakai alat itu. Nah, mereka tuh kayak gitu. Persis mereka tuh kayak gitu. Jadi mereka tidak menggunakan, mereka tuh cenderung melakukan fake orgasm dibandingkan dengan real orgasm.
Kenapa? Karena nggak ada keterikatan di sana, tidak ada rasa suka di sana, tidak ada saling ingin memiliki atau saling apalah ceritanya di sana gitu. Sehingga mereka cenderung melakukan fake orgasm. Itu juga terjadi pada laki-laki yang menjual diri. Maka kebanyakan ketika mereka sudah ingin melakukan udah ereksi, udah ereksi, udah maksimal ereksinya, lalu di ujung-ujung pasti letoy lagi. Kenapa? Karena ya seks komersial adalah tools. Robot seks yang punya perasaan aja sih. Kalau seks komersial kira-kira seperti itu. So, gue menjelaskan ini supaya lo kalau lo menggunakan jasa itu ya ekspektasi lo dimainin aja gitu. Jangan lo tuh punya uang lalu menggebu-gebu, aduh gini nih gue nih pengen nih pakai sama si artis si A nih kayaknya cantik, dan lo kemudian lo berbektasi dia mau menyampaikan semua fantasi lo. No. Oh dia juga ingin merasakan orgasm. No, it's not like that. Mereka selalu melakukan fake orgasm. Nggak orgasm banget gitu mereka. Nah, lalu gue mau menjelaskan sama teman-teman tentang distribusi prostitusi online ini. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya udah agak sedikit terbuka dengan sosial media yang udah ada, bahkan di Instagram udah banyak, di Twitter banyak banget, kemudian ada di Tinder, ada di MiChat, dan ada di aplikasi dating lainnya, ada di Badoo, dan ada di banyak, mereka sudah mulai terbuka. Lalu yang eksklusif itu biasanya menjualnya itu lebih ke komunitas. Jadi ada komunitasnya, men. Ada komunitas pengguna jasa prostitusi online artis. Itu ada komunitasnya. Terus terang ada. Ini fakta yang mungkin lo nggak tahu. Gue nggak tahu lo tahu apa nggak, tapi gue tahu ada komunitasnya dan ada penggunanya. Cara mereka bertransaksi dan itu tuh ada komunitasnya. Nah, karena ada komunitasnya membuat demand-nya selalu ada. Pernah dikumpulkan ada yang dikumpulkan dalam grup WA, ada yang dikumpulkan dalam grup Facebook, ada yang dikumpulkan di dalam grup yang terpisah-pisah sehingga si mucikarinya akan nge-broadcast, ada yang begitu. Ada yang lewat SMS juga, ada yang menawarkan langsung. Ada komunitasnya. Nah, yang kedua, ada websitenya. Lo tahu nggak sih ada websitenya? Ya mungkin buat lo ada yang tahu, yang lo mesti login dulu baru lo bisa mengakses semua transaksi di sana. Gue nggak perlu sebutkan apa, tapi buat lo yang mungkin tahu, dan gue yakin lo yang mungkin tahu, dan nggak perlu lo tulis di komen juga itu websitenya apa. Tapi gue yakin ini website udah berapa kali di take down dan muncul lagi. Dan lo mau melihat transaksinya lo mesti login dulu, dan ketika lo login itu juga mesti izin dari si moderatornya. Dia akan ngecek lo dulu siapa, baru lo diberi izin. Ada websitenya, men, dan sampai sekarang masih berdiri. Semua video, semua report, makanya ada istilah FR, makanya ada istilah SSI, ada istilah DC. Ada testimoninya. Gue pernah kemari, lalu di sini itu tuh ini orangnya bagus, ini begini, ini punya si suhu ini, lalu di suhu ini, ada website yang sampai sekarang berdiri. Ada websitenya dan ada distributornya. Dan artis-artis yang masuk di sana itu gue udah ngelihat itu di beberapa bulan yang lalu. Gue tidak mau menjelaskan apakah gue ada di sana atau tidak. Lo tidak perlu tahu karena tidak semudah itu untuk mencari tahu gue. Tapi intinya ada websitenya. Jadi kalau seandainya gue ngelihat, wah ini ketangkep berapa puluh juta, ini ketangkep berapa puluh juta, gue udah nggak heran. Gue udah mendapat tawaran itu jauh sebelum lo. Gue udah melihat tawaran, bukan dapat ya, jangan salah sangka. Gue udah melihat tawaran itu jauh sebelum dia ketangkap. Ada websitenya. Nah, lalu yang ketiga ada direct selling. Kebetulan aja tiba-tiba lo, gue punya duit nih, berapa? 100 juta. Oh iya. Kayaknya seru kali ya kalau kita jalan-jalan ke puncak. Tapi sama siapa ya? Oh sama si ini aja. Tapi dia agak mahal. Berapa? 20 juta. Sikat. Something like that.
So direct selling, langsung ngejual langsung. Oke, kita hubungin aja nih si mucikarinya. Mucikari langsung nawarin, langsung ngasih katalog sama dia. Bab, dan beres. That's happen. Lalu yang ketiga, club habit namanya. Gue mengatakan ini club habit. Ini habit yang terjadi di klub-klub atau di karaoke yang memang udah habit gitu. Apalagi lo tergantung klubnya ya. Misalkan lo apa namanya, lo datang ke klub itu, lalu kemudian lo bawa duit, lalu lo bilang aja sama waiters atau sama security di sana gitu, gue mau cewek nih, lo bilang gitu aja. Dan kemudian itu mereka langsung mucikari datang langsung ngasih katalog kan sama lo, dan itu lo bisa lihat semua artis dan lain sebagainya. Kalau lo suka dengan servisnya dia, maka lo supaya aman, lo pergi keluar kota, lalu lo panggil dia dan lain sebagainya. It's easy. It's easy. Itu hal yang terjadi. Yang penting lo punya uang, maka lo dapat lendir. Ini adalah bisnis. Oke. Kesimpulan gue adalah sulit untuk mencegah ini karena ini udah menjadi satu kebutuhan dan menjadi satu pelampiasan, dan memutarkan uang yang tidak sedikit. Ini tuh uangnya gede banget. Penyedia jasanya selalu ada dan demand-nya juga selalu ada. Kenapa? Karena kedua-duanya kalau lo perhatiin, jabaran gue tadi di atas, kenapa orang melakukan prostitusi dan kenapa orang mau menggunakan jasa prostitusi, dua-duanya adalah faktor biologis dan faktor psikologis. Nah, selagi faktor biologis dan faktor psikologisnya tidak terbendung, maka penyedia jasanya selalu ada, dan demand-nya dan penggunanya jasanya juga selalu ada gitu. Sosial media semakin punya habit yang memupuk rasa ini menurut gue. Jadi keterbukaan sosial media membuat dan terlalu mudah diakses, terlalu mudah bikin akun baru, terlalu mudahnya untuk berinteraksi, dan dia dapat duit dari sana dengan mudah. Ini membuat hal ini tuh akan terus ada. Hal ini akan terus ada, apalagi baik itu secara langsung, secara nggak langsung. Secara langsung misalkan ya, waduh lihat si ini bisa buka VCS bisa dapat 1 juta nih 1 hari, gue juga bikin itu yang langsung. Atau yang tidak langsung, dia ngelihat teman-temannya, anjir nih artis-artis semuanya pakai tas branded nih, handphonenya, aduh iPhone udah mulai keluar lagi nih, kayaknya lucu nih kalau gue beli iPhone baru nih, aduh gue minta duit sama siapa ya, sama om siapa ya, something like that, secara tidak langsung. Nah, komunitasnya semakin menjamur karena ada perputaran uang di sana. Harta, tahta, dan wanita itu tuh psikologis yang memupuk ekosistem ini. Kalau lu punya usaha atau lu menjabat sebuah jabatan, lalu kemudian lu korupsi, dan uang korupsi sebagian lo putar, sebagian lagi untuk memupuk perasaan lo ini, harta, tahta, dan wanita kan. Lo berusaha untuk mendapatkan tahta supaya lo bisa mengeraup harta. Ketika hartanya sudah raup, maka lo bisa memberi makan wanita. It's tiga ekosistem yang selalu dijaga, selalu dibikin, dan selalu diputus, dan sulit untuk diputus karena itu sudah menjamur lah di negara kita, di kehidupan kita. Bukan cuma di negara ini, tapi di semua negara. Gue pikir di semua negara, ketika lo dapat uang yang mudah, maka harta tahta wanita selalu ada, ekosistemnya selalu muncul. Itu pendapat gue, opini gue yang gue berhasil rangkum, lalu kemudian gue berhasil telusuri juga. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau lo ada kalau lo ada masukan atau lo ada segala sesuatu yang lo harus jelaskan sama gue, lo boleh tulis di komen ini. Kalau lo dengar dari YouTube, kalau lo dengar dari Spotify atau dari podcast yang lain, lo bisa DM gue di Instagram gue @drmutan buat kita diskusi lebih banyak. Kalau lo menarik, gue yakin gue mau ngajak lo podcast bareng via telepon juga nggak apa-apa. Gue bisa rekam suara lo juga, dan gue bisa nyembunyiin data diri lo. Thank you.